Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Hikmah, Ibu Aifeh, Bapak Saimin. Mohon maaf ini saya pakai pari rimbon ya, belum hafal. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak Saiman. Kemudian juga Bapak DKM Masjid Jami Baitul Muqaddim, Bapak Ustadz Sain. Kemudian juga gurunda kita, Ustazah Salamah. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ustadz Ahmad Faisal SHI, Masya Allah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Dahlan, Bapak Dewan, Bapak Iyadi Masturo, oh tadi Ibu ya diwakili, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini berkumpul sama-sama. Kita pengen ngapain Bu di sini Bu? Maulid buat apa? Harapannya Ibu ikut maulid tiap tahun tuh buat apa Bu? Dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu artinya apa? Kelahiran Nabi ya Bu ya. Kenapa? Kenapa kita tuh mau-maunya tuh dari subuh berapa hari yang lalu, 3 bulan yang lalu udah siap-siap buat maulid. Kenapa? Karena ada cinta. Benar gak Bu? Benar. Emang mesti cinta gitu sama Nabi Muhammad? Mesti, karena beliau adalah satu-satunya manusia yang layak kita cinta. Layak diperjuangkan cintanya. Kenapa? Karena cinta beliau Bu. Cintanya beliau itu tembus alam. Satu hari ketika Allah berfirman, Yauma yafirrul mar'i min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari apa itu Bu? Hari kiamat. Hari kiamat di padang mahsyar semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nabi Adam, nabi terus termasuk suami kita. Semua sibuk, tapi ada satu orang yang sibuknya bukan ngurusin dia sendiri. Ngurusin siapa dia Bu? Nyariin kita, nyariin umatnya. Mana umatku, mana umatku. Maka kata Nabi, ini faradkum ala haudi. Aku menunggu kalian di telagaku. Tuh Bu, baginda Nabi tuh janjian, udah bikin janji sama kita Bu. Ketemu di mana? Di Telaga Kausar. Makanya jangan sampai janji itu dibatalin. Kita nih bakal ketemu sama Nabi di mana? Di Telaga Kausar. Nabi sibuk nyariin umatnya. Di mana hari itu orang yang kita cintai, suami kita. Bahkan gak peduli dengan kita. Dia sendiri sibuk dengan urusannya. Tapi baginda Nabi, Masya Allah. Kalau gitu layak gak cintanya Nabi kita balas? Layak. Makanya ibu-ibu tuh tiap tahun bikin maulid. Masya Allah. Luar biasa. Ekspresi kecintaan pada baginda Nabi SAW. Tapi ngaku cinta bener gak nih udah cinta? Insya Allah. Emang cinta itu apa sih Bu? Cinta itu apa Bu? Cinta adalah
aku cinta padamu. Kan gitu katanya ya. Ya, terus cintanya apa? Kata para ulama, ini definisi para ulama. Hakikatul mahabbah, hakikat cinta itu adalah memberikan apapun yang kita yakini dia suka untuk orang yang kita cinta. Nih ibu-ibu nih punya berkat, dimakan apa dimasukin ke tas? Dimakan sedikit, sisanya dimasukin ke tas buat siapa? Buat anak. Ibu jalan-jalan ke pasar, beli bakso. Entar aja deh buat di rumah, mau makan berdua sama Ayang. Kan gitu ya, kenapa Bu? Karena cinta. Maka demikian pula ketika kita ngaku cinta pada baginda Nabi SAW, berarti mestinya gimana Bu? Memberikan apa yang kira-kira Nabi suka, ya enggak Bu? Nah seandainya Nabi datang ke rumah kita, Nabi lebih senang kita lagi dengerin murotal atau lagi dengerin musik-musik K-pop, dangdut, India. Kira-kira Nabi lebih senang kita lagi ngapain Bu? Nah Ibu gimana? Yang lebih banyak terdengaran di rumah kita apa Bu? Tuh berarti maulid kita belum ngepek. Ya enggak Bu? Ngaku cinta. Tapi kenapa tidak sesuai dengan yang dipinta sama yang dicinta? Kan gitu ya? Kalau baginda Nabi datang ke sini, senang enggak Bu? Senang banget, Masya Allah. Kira-kira Nabi senang enggak tuh? Lihat ibu-ibu yang nojos apa ya Bu? Nusuk itu minum gelas, habis gitu nggak habis biarin aja taruh. Kira-kira seneng nggak? Masih ada yang suka kayak gitu nggak? Masih. Jangan habis ini ya Bu ya. Nabi bilang orang-orang yang mubazir itu kanu ikhwanu syayatin. Mereka adalah saudaranya setan. Tuh kan langsung diminum. Banyak banget Bu kalau bisa acara nih Bu ya. Minumnya setengah. Emang kalau udah ditaruh ada yang bakal minum lagi nggak? Berarti sisanya mubazir. Jadi nanti kalau habis kajian, Ibu lihat temannya, dia taruh aja masih ada sisanya. Ibu nggak usah khawatir. Hei, saudaranya setan. Bukan temennya loh Bu, ikhwan. Saudaranya setan. Nah mereka, kita yang ngaku cinta Nabi nggak akan melakukan itu lagi. Insya Allah. Jadi Bu itu gelas tuh Bu, itu dibeli tuh Bu. Jangan mau bajir. Kalau Ibu yakin nggak bakal ngabisin jangan ditusuk. Siapa yang mau ngalap berkah dari bibir Ibu? Makanya kalau nggak udah ditusuk abisin. Ya Bu ya, itu cinta. Memberikan apa yang disuka oleh yang kita cinta. Di Nabi itu layak banget kita cinta. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi SAW itu jadi rahmat buat siapa? Buat seluruh umat manusia. Ibu barangkali tahu umat-umat sebelum Nabi Muhammad kalau mereka nggak mau beriman digimanain sama Allah? Digimanain Bu? Diazab. Kaum Nabi Lut gak mau beriman diazab. Ada yang jadi babi di Quran, ada yang dirubah jadi kirdun. Apa? Jadi kera. Tapi umatnya Nabi Muhammad. Ketika orang-orang masih ayang-ayang kafir, diazab gak Bu? Enggak. Itu berarti rahmat sampai orang kafir sekalipun dapat. Termasuk ibu-ibu nih Bu. Kita perempuan, hadirnya Nabi itu menjadi rahmat Bu bagi kita. Ibu tahu? Sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada seorang istri di hadapan suaminya dia ketawa dan suaminya nggak suka, suami itu boleh nyabut gigi ibu. Kebayang nggak tuh Bu? Saya nggak suka kamu ketawa, dan itu sah aja. Bayangkan seandainya hidup di zaman yang bukan zaman sebelum datang Islam. Mungkin kita nih hadir ke sini. Giginya udah pada kemana. Karena di hadapan suami itu kan kadang bukan cuma ketawa ya Bu ya. Apalagi.
Lebih dari itu ketawa atas ketawa bawah, ya enggak Bu? Iya. Masya Allah, berarti rahmat gak Bu kehadiran Nabi? Rahmat lil alamin. Masya Allah. Terus bukti cinta itu apa kalau gitu? Kalau ibu-ibu nih katanya bilangnya cinta sama Nabi. Apa buktinya? Kata Nabi, kalau kamu cinta, fattabi'uni. Apa kata Nabi? Fattabi'uni artinya apa? Ikuti aku. Dalam hal apa? Dalam hal apa Bu kira-kira? Dalam hal kebaikan. Emang ada gitu? Nabi itu yang gak ada baiknya? Semua yang ada pada diri Nabi itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu udah digaransi sama Allah Bu. Orang yang ngikutin Nabi gak bakalan ada kecuali kebaikan yang dia dapat. Allah udah ngasih garansi. Uswah hasanah berarti beliau itu layak dijadikan contoh. Untuk apa? Semua hal. Tidak dibatasi. Nabi sebagai pribadi jelas. Nabi sebagai kepala keluarga, dalam ranah keluarga, bahkan dalam bernegara, layak kita contoh. Dan yakin kalau ngikuti Nabi tidak ada yang didapatkan kecuali kebaikan. Dalam hal pribadi misalnya, Nabi itu kalau makan, duduk apa berdiri? Duduk. Ternyata kan diteliti ya Bu ya. Orang yang makan sambil berdiri, orang yang minum sambil berdiri, kerusakan nih Bu nih. Lambung itu lebih mudah. Bayangkan. Ibu udah tahu dari dulu kan kalau latasrob ko iman, latakul ko iman. Gak ngepek begitu ada profesor dokter bilang, Bu kalau makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu nanti rusak Bu lambungnya karena dia langsung pluk gitu kalau makanan. Kalau minuman gak kesaring dulu. Nah ibu-ibu kayak gitu gak? Enggak ya, mudah-mudahan. Kita tuh berimannya pada Nabi. Meskipun profesor, dokter belum menemukan kelebihan-kelebihan apa yang dicontohkan Nabi itu apa, kita udah ngerjain. Kenapa? Karena bekalnya cinta. Ya enggak Bu? Nabi itu tidurnya miring ke kanan, ternyata diteliti oleh para dokter gitu ya Bu ya. Itu sehat buat jantung. Oh boleh gitu, nggak boleh telentang, nggak boleh tengkurap apalagi. Ternyata Masya Allah semua yang dilakukan oleh baginda Nabi itu kebaikan. Jadi ibu jangan ragu-ragu, Nabi ngerjain apa, ayo lakukan. Karena meski kita nggak tahu hikmah di balik perbuatannya, Nabi itu dituntun wahyu. Pasti benar, pasti baik. Nabi sebagai kepala keluarga coba kita lihat. Ibu pengen gak suaminya romantis? Pengen ya. Ibu pernah dengar gak ceritanya Nabi gimana? Kalau Nabi, romantisnya Nabi itu gimana? Nabi itu kalau mau perang kan ngajakin siapa? Salah satu istrinya ya. Kalau mau naik unta, Nabi gimana? Enggak gini, ayo naik. Enggak. Tapi Nabi bersimpuh Bu kayak gini. Hah? Istrinya, ayo naik ke sini. Coba kira-kira suami ibu berani gak kayak gitu? Ayo dek naik motor. Suami ibu kayak gini, ibu duduk. Injek kakinya. Udah pernah digituin Bu? Belum. Gak kuat ya. Keberatan mbak ibunya. Atau minimal kalau mau naik angkot, dipersilahkan bidadariku. Berarti masih jauh kita ya. Padahal tuh Nabi tuh Masya Allah. Sebelum tidur tuh Aisyah radhiyallahu anha diceritakan. Beliau menceritakan 11 temannya dan Nabi gak tidur. Ibu berapa lama suaminya kuat dengerin cerita ibu? Kira-kira nyeritain 11 perempuan gitu. Kuat berapa lama? Tahu-tahu udah tidur. Tapi baginda Nabi. Masya Allah. Makanya kata Nabi, tidak ada yang lebih baik kepada keluarganya dibanding aku. Tidak ada yang lebih baik.
Maka kalau ada di antara suami kita nih yang ngikuti Nabi dikit aja, itu pasti kebaikan. Masya Allah. Dalam apa? Bernegara. Satu hari Nabi SAW kedatangan seorang sahabat, minta-minta. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ibu suka lihat orang yang minta-minta? Nah, ini jadi pelajaran nih. Kalau ada di antara kita yang jadi pejabat. Oh, minta-minta. Kata Nabi, kamu punya apa? Aku cuma punya tikar di rumah ya Rasul. Kamu ambil tikernya, kemudian diambil sama Nabi dilelang. Siapa yang mau beli tikar? 2 dinar aku jual. Akhirnya ada yang beli. Kata Nabi, 1 dinar kamu beliin makanan, 1 dinar kamu beliin kapak. Nah itu bagaimana Nabi tuh concern banget terhadap kesejahteraan rakyatnya, umatnya. Tidak dibiarkan ada di antara umatnya yang minta-minta. Dikasih solusi sama Nabi. Sekarang ibu lihat banyak yang minta-minta, lebih banyak yang mana? Banyak gak yang minta-minta? Banyak. Kita aja juga kan ya Bu ya. Traktir kita dong. Nah, boleh gak Bu kayak gitu? Jangan Bu. Kata Nabi, orang yang minta-minta padahal dia mampu, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tak berdaging. Kebayang gak Bu? Saya sebetulnya punya, tapi pengen aja minta. Atau minta traktirin temennya. Atau minta apa. Nah, mudah-mudahan habis ini gak ada lagi yang kayak gitu ya Bu ya. Gak ada lagi. Masih ada yang kayak gitu? Jangan. Kalau nawarin, oh beda soal, itu rezeki, jangan ditolak. Jangan ditolak. Luar biasa tuh kan Nabi. Nah bagaimana akhirnya para sahabat itu mencontohkan luar biasa, para muslimah contoh. Para sahabat ya Bu ya, sahabat muslimah ketika mereka membuktikan cinta kepada Nabi dengan cara mengikuti Nabi. Contoh ketika turun ayat tentang kerudung dan jilbab. Hah? Beda gitu? Kerudung sama jilbab? Bedanya apa Bu? Ribet ngomongnya. Kalau kerudung yang itu yang bergo, kalau jilbab yang segi 4. Bukan. Kalau jilbab yang pasmina, kalau kerudung mah yang pokoknya yang pendek gitulah. Bukan. Bukan ya Bu ya. Kalau kerudung saya cerita dulu sebelum cerita yang tadi. Kerudung itu Bu ada di Quran surat An-Nur ayat 31. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan humur, himar, kain kerudungnya ala juyubihina sampai ke dada. Bukaan kancing pertama biasanya adanya di dada, makanya terjemahannya dada. Itu namanya kerudung. Himar bahasa Arabnya. Jadi mesti minimal dada. Yang pakai kerudung yang belum nyampe dada, belum syar'i. Boleh nggak panjang, lebih panjang? Boleh. Jadi jilbab gitu berubah kalau jadi selutut? Belum. Karena jilbab punya terminologi yang berbeda. Jilbab itu adanya di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Beda ayat, beda kosakata, beda pengertian. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan pada istrimu, pada anak-anak perempuanmu, pada wanita-wanita mukmin, yudnina alaihina min jalabi bihinna. Hendaklah mereka yudnin mengulurkan jilbabnya. Oh, kalau gitu jilbab apa? Ini Bu, ternyata jilbab tuh ini Bu, baju. Baju ini jilbab adanya di Al-Ahzab ayat
59, jadi jangan salah lagi. Jilbabnya mana? Jilbabnya mana? Ini Bu jilbab nih. Dan punya ketentuan yang berbeda. Kerudung nih menutup aurat sampai ibu mati nggak boleh ada yang dilepas. Saya kan udah nenek-nenek udah nggak menarik. Nutup aurat itu sampai ibu mati tetap dipakai. Tapi jilbab ada di Quran surat An-Nur ayat 60 batasnya sampai ibu menopause. Boleh ibu tanggalkan jilbabnya tapi tetap nutup aurat. Jadi jilbab itu apa? Baju kalmulaah au milhafah. Baju yang kayak baju kurung, tidak berpotongan. Ini namanya jilbab, Bu. Jadi ibu-ibu yang selama ini taunya hijab syar'i, itu teh jilbab namanya. Kalau ibu pakai potongan jilbab bukan? Bukan, itu baru nutup aurat doang. Nah, itu ya. Nah, bagaimana nih cerita yang tadi? Sahabiah ketika dapat turun Quran surat tentang jilbab dan kerudung. Begitu turun disampaikan ke Nabi, apa yang mereka lakukan? Gercep Bu, ada gorden diambil, ada taplak mereka, taplak meja diambil. Nggak pakai gini. Aduh, saya kalau pakai kerudung kayak nenek-nenek nggak ya? Kayak saya kalau pakai kerudung lebih cantik nggak ya? Nggak pakai kayak gitu Bu. Jadi nih Bu, begitu tahu satu ilmu termasuk tadi jilbab dan kerudung dipakai ya Bu ya? Dipakai. Sampai monopause dipakai kalau keluar rumah. Kalau keluar rumah, jangan sampai jam segini belum sarapan tiba-tiba muncul kelenteng-kelenteng tukang bubur. Bang, kerudungnya mana? Hilang, soalnya kalau pakai kerudung dulu ribet, tukang buburnya keburu lewat. Jangan Bu, jangan. Kita mesti berkorban untuk yang kita cinta. Kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Tuh, sahabiah itu, para sahabiah. Gak mikir, ini kalau saya lepas kerudung, jodohnya jadi lama atau gimana? Tuh gak pakai. Pakai aja. Termasuk bagaimana para sahabiah, para sahabat. Ketika mereka ngikuti Nabi SAW. Ibu tahu Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab? Tahu ya? Tahu kan khalifah keberapa? Kedua apa ketiga keempat? Kedua. Satu hari anaknya Abdullah bin Umar datang. Ayah aku mau ngobrol. Kata Umar apa? Kamu mau ngobrolin apa? Urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi. Apa yang dilakukan Umar Bu? Lampunya dimatiin. Minyak buat nyalain lampunya diamankan. Kalau urusan pribadi nggak mau pakai fasilitas negara. Kalau sekarang bagaimana? Semoga dapat petunjuk ya Bu ya. Kalau bukan untuk urusan negara maka tidak boleh pakai aktivitas, tidak boleh pakai fasilitas, tidak boleh menyalahgunakan fasilitas. Begitu para sahabat Nabi. Termasuk siapa? Ibu tahu khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari istrinya ngidam pengen manisan. Kebayang Bu manisan? Harganya itu kira-kira seharga rumah enggak? Enggak bakal. Satu hari pengen manisan. Dia bilang gini kepada suaminya, suamiku aku pengen banget ini manisan. Tapi enggak cukup ya tunjangan kita. Karena kan dalam Islam seorang pemimpin itu enggak digaji. Cuma dikasih tunjangan yang cukup untuk kehidupan dia. Nah itu udah dihitung tuh dari Baitul Mal. Begitu nyampe gajinya gitu ya, sama istri beliau itu disisihkan. Buat aku mau nabung ya, soalnya pengen beli manisan tapi belum bisa gitu. Kalau sekali gajian, sekali dapat tunjangan langsung beli. Akhirnya dia nabung Bu, nabung. Sampai akhirnya satu hari uangnya cukup buat beli manisan. Lapor tuh ke Abu Bakar. Suamiku aku udah dapat uangnya buat beli manisan. Dari mana? Kan aku tabung dari uang yang senantiasa kita dapatkan dari Baitul Mal. Astagfirullah, berarti selama ini kita kebanyakan. Berarti selama ini kita makan uang Baitul Mal yang lebih dari kebutuhan kita. Apa yang terjadi Bu?
Dibalikin uangnya. Jadi nggak beli manisannya? Enggak, itulah. Bagaimana teladan para sahabat. Ketika mereka menjadi seorang pengatur urusan umat pun. Mereka takut gitu. Jangan sampai melenceng dari perintah Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sebagaimana para penguasa yang takut pada Allah. Sebagaimana para sahabat. Mereka takut sama Allah, cinta sama Nabi, ikut Nabi secara semuanya. Ini sampai jam berapa ya Bu? Udah jam 11? Udah ya? Udah selesai ya? Sampai jam apa? Oh 11:04 ya. Ah gitu. Ya baik. Masih ada waktu katanya. Tadi di infonya sampai jam 11, ini udah jam 11, mohon maaf ya. Ya itulah cinta pada Nabi SAW. Ibu gimana? Siap mencintai Nabi secara total? Siap. Kalau ibu pengen ketemu Nabi di mana tadi? Di Telaga Kautsar, ala haudin Nabi, maka fattabi'uni. Ikuti Nabi Bu. Kalau enggak bisa jadi janji ketemu kita sama Nabi batal. Mau enggak? Enggak, jangan sampai. Kita nih udah janjian sama Nabi bakal ketemu nanti. Di dunia kita nggak ketemu sama Nabi, bahkan di mimpi pun. Ada yang udah ketemu Nabi di mimpi? Ada yang udah ketemu? Belum tentu. Tapi di akhirat Nabi udah janjiin bakal ketemu. Dan yang namanya cinta bakal diuji. Benar gak Bu? Benar, makanya judulnya apa tadi? Ketika cinta hakiki diuji. Kenapa cinta hakiki? Hanya Nabi. Cinta yang diperjuangkan, cinta hakiki. Dan bakal diuji. Kapan itu? Kira-kira. Kapan Bu? Ketika apa yang diperintahkan oleh Nabi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aduh pengennya sih kalau lagi lebaran tuh dandan secantik mungkin. Kalau perlu tetangga tahu saya punya emas 3 kilo. Kan gitu ya. Tapi Nabi bolehin gak kita sombong? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Orang yang fi qalbihi dalam hatinya mithqal dzarratin min kibrin. Ada sedikit kesombongan. Berarti diuji gak Bu? Diuji. Atau nih yang lagi viral nih Bu ya. Ibu mungkin lihat tuh beritanya. Bagaimana kita ngelihat ini bagian dari ujian cintanya dia. Nabi tuh satu hari. Ada seseorang yang sujud. Saking cintanya sujud ke Nabi. Kata Nabi. Kenapa engkau sujud? Kata dia. Wahai Nabi, aku lihat Raja Romawi disujudin sama rakyatnya. Aku lihat rakyat Kisra, rakyatnya Persia sujud sama Kisra. Aku juga pengen banget sujud sama orang yang paling aku cinta. Aku pengen sujud pada Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Bu? Andai saja aku izinkan seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Berarti saking apanya Bu? Saking besarnya hak suami pada kita. Masalahnya, apakah setiap kali suami merintah, ibu bisa taat padanya? Mudah apa berat? Mudah apa berat? Mudah, benar? Kadang mudah, kadang berat. Kemarin tuh Ibu ya, ada berita. Lagi viral nih. Seorang istri dokter, 3 anak. Suaminya anggota dewan. Ada yang lihat ceritanya, beritanya? Tahu Bu ya? Enggak tahu. Coba deh Ibu searching. Ceritanya anak bungsunya lagi sakit. Si bapak bilang, "Mah," kira-kira begitu ya.
Emang gak usah kerja dulu ya hari ini. Soalnya si Ade lagi sakit, si bungsu. Istrinya yang lagi nyiapin bekal buat anaknya yang 2, kan sehat ya. Lagi goreng-goreng. Mungkin gak suka. Gak suka diperintah sama suaminya. Apa yang terjadi? Itu minyak panas cipratin sama suaminya. Nah, ibu-ibu pernah gak kayak gitu? Berarti taat pada suami itu kan berat bagi banyak orang. Ya enggak Bu? Iya. Kenapa? Saya tuh capek, karena diperintah-perintah lagi. Ada kalanya kayak gitu. Padahal kata Nabi, andai seorang istri, andai seorang manusia dibolehkan sujud pada manusia lain, aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Jadi layak gak Bu yang tadi itu? Enggak. Saya mah enggak pernah kayak gitu mah. Enggak pernah, cuman kalau jutek dikit suka. Ada yang kayak gitu? Ada, padahal boleh nggak Bu? Nggak jutek, nggak boleh. Saya tuh pengen di jalan-jalan sama temen-temen. Tapi suami yang ngizinin, ya udah saya berbohong aja. Bilang aja mau ke pasar padahal jalan sama temen. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Ibu pergi dari rumah tanpa izin suami, ibu bermuka masam di depan suami, hati-hati masuk kategori nusuj. Apa Bu? Nusuj. Bukan nyusu. Nusuj. Apa tuh nusuj? Bentuk pembangkangan istri pada suaminya. Emang apa kayak gitu? Emang apa akibatnya kalau seorang istri nusuz? Kata Nabi SAW, seorang istri yang nusuz pada suaminya, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Nyiumnya aja udah enggak, apalagi masuk. Bu, yang suka pergi dari rumah tanpa izin suami, minta ampun sama suaminya. Ya, minta ridho sama suaminya. Kenapa? Karena ketaatan kita pada suami kita bagian dari bukti cinta kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan berat, apalagi kalau gajinya lebih gede dibanding suami, ya Bu? Iya. Itulah cinta kita diuji. Disitulah cinta kita diuji. Beneran gak? Kamu ngaku cinta pada Nabi? Kalau ngaku cinta pada Nabi, apa yang tidak sesuai dengan keinginanmu, meskipun itu udah mendarah daging, tinggalkan. Tinggalkan. Apa Bu yang berat Bu? Yang itu dilarang sama Nabi tapi berat. Atau diperintah sama Nabi tapi berat jalanin, ada gak? Ada Bu? Banyak. Nah, mulai sekarang belajar. Belajar untuk melatih diri kita, memanage emosi kita, mengikuti apa yang diinginkan Nabi. Hayu sami'na wa ata'na. Sahabat Nabi itu Bu, kan yang namanya Homer. Homer itu udah biasa di zaman dulu ya Bu ya. Masih boleh. Makin lama makin enak, bayangkan. Jadi mereka tuh simpen banyak stoknya. Satu hari, walaupun bertahap ya Bu ya pengharamannya. Sampai akhirnya tiba diharamkan Homer. Awalnya kan gak boleh minum kalau mau sholat. Berikutnya ada lagi dan terakhir pokoknya mau sholat mau enggak haram. Ada sahabat yang lagi gini Bu, lagi set. Bibirnya ada di gelas. Apa yang dilakukan? Langsung jatuhin gak gini, tanggung ya Rasulullah, tanggung enggak. Tuh bagaimana bukti para sahabat. Bahkan si kendi-kendinya itu sebagai bukti Nabi haramin, ya udah dari sekarang semua kendi-kendi Homer dipecahkan. Diceritakan Madinah banjir Bu. Banjir apa? Banjir Homer. Bukti cintanya mereka pada Nabi SAW. Masya Allah, harusnya kita juga kayak gitu Bu. Ketika Allah merintahkan, ketika Allah nyeruh lewat lisan Nabi SAW, gak ada tunggu waktu. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kata Nabi, gak boleh kholwat, jalanin. Kholwat apaan?
Berdua-duaan Bu, kalau laki-laki perempuan yang bukan mahram berdua-duaan. Boleh nggak? Boleh. Kecuali dalam perkara yang syar'i. Kalau ibu nih dua-duaan di dalam rumah dengan non mahram namanya apa? Enggak kok ini mah sepupu doang, sepupu mahram bukan? Bukan, berarti boleh nggak dua-duaan di dalam rumah? Nggak boleh. Tapi kan berat. Ya itulah bukti cinta dan cinta itu perlu pengorbanan yang kadang diuji kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kata Nabi kata Allah lewat lisan Nabi SAW, tinggalkan riba. Hah? Riba? Apa tuh riba? Sekarang namanya pinjol. Ada yang terikat pinjol di sini? Ada enggak? Ada enggak? Aduh mau ngaku malu. Kalaupun ibu udah terlanjur, Bu, berhenti Bu, berhenti. Pinjol itu larangan Nabi SAW. Seringan-ringannya orang yang ngerjain riba. Pinjol itu kan ada ribanya. Ya enggak Bu? Riba itu apa? Tambahan dari yang ibu pinjam. Ibu pinjam 1 juta, nanti balikin 1 juta lagi enggak? Lebihnya itu namanya riba. Bisa dari pinjol, bisa dari bank emok, bank kemis, bank senen. Itu namanya riba. Nabi itu udah jauh-jauh hari bilang, seringan-ringannya dosa riba adalah mereka seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Paling ringan. Enggak kok saya cuman 200.000 doang atau 100.000 doang. Sama Bu. Makin gede pahalanya, makin gede dosanya. Gimana ngitungnya? Hadis Nabi yang lain. Nah, seseorang yang melakukan riba 1 dirham, dosanya setara dengan 36 kali zina. 1 dirham berapa Bu? Coba nih ngetes yang mauludan tiap tahun. 1 dirham berapa rupiah? Berapa gram emas? 1 dirham 3 gram perak. 1 gram perak berapa sekarang harganya? Searching Bu, searching. Wah, sekitar 20.000. Berarti kalau 3 gram 60.000. Orang yang mengerjakan riba 1 dirham dosanya setara 36 kali zina. Saya ribanya lebihnya cuma 60.000. Itu Bu kata hadis Nabi. Setara dengan 36 kali zina. Mau gak? Zina, Masya Allah. Jadi abis mauludan ini, riba apa aja nih? Karena kata Nabi banyak. Nanti di akhir zaman tuh banyak Bu. Namanya bukan lagi riba, tapi itu riba. Itu riba. Nah, jangan sampai kita kejebak. Kita cinta Nabi, ikuti Nabi, buktikan. Ya Allah, memang berat sih kalau nggak pakai riba nggak bakal punya apa-apa. Demi cinta pada Nabi, tinggalkan. Biarkan Allah nanti akan menunjukkan jalannya. Ketika Allah menutup pintu keburukan, nggak mungkin pintu kebaikan yang lain tertutup. Ketika Allah menutup 1 pintu keburukan, pasti pintu kebaikan yang lain Allah buka. 1 pintu rizki yang haram ditutup sama Allah, enggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti Allah buka pintu-pintu yang lain. Yakin gak Bu? Yakin. Iya. Tuh ya Bu ya, insya Allah abis ini kita makin cinta sama Nabi karena kita pengen ketemu Nabi di mana? Telaga Kausar. Inni farratkum ala haudi. Aku menunggu kalian di padang, di Telaga Kausar. Kita udah ditungguin sama Nabi, jangan dibatalin. Ya, jangan dibatalin. Maksiat-maksiat kita itu jangan sampai membuat kita lama-lama ketemu sama Nabi. Insya Allah. Tuh ya, udah habis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada banyak yang bisa Ibu ambil. Apa aja tadi Bu? Ada ilmu baru nggak Bu? Jilbab sama kerudung sama nggak? Beda. Nanti kalau Ibu ke rumah, tolong ambilin
jilbab bukan ini. Nah, nanti kalau ibu mau kemanapun harus izin suami. Kalau enggak masuk kategori nusuk. Apa itu nusuk tadi? Membangkang terhadap suami. Termasuk ibu yang cules ya. Mah, di mana barangnya cari aja sendiri. Nah, cules kan Bu? Hati-hati. Suami enggak ridho nusuk. Suami enggak ridho nusuk. Itu Bu, suami itu Bu, barang keramat di rumah ibu. Ridho Allah ada pada ridho suami. Bahkan kalau minta doa, orang yang paling mustajab doanya itu dari suami Bu. Karena besarnya hak mereka terhadap kita. Mudah-mudahan abis ini makin solehah. Buktiin Bu ya. Abis pulang ngaji tuh makin dicinta suami. Kenapa istri saya jadi solehah begini? Ngaji, ada hasilnya. Gitu Bu, jangan sampai gini. Bu mau kemana ngaji? Ngaji lagi. Mana buktinya? Jangan kayak gitu. Nanti yang disalahin ngajinya. Nah, itu ya. Begitu barangkali ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita layak disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau di Telaga Kautsar, bahkan sesurga dengan beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.